Sungguh berkat luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Semua tidak ada hal yang kebetulan Bapak Ibu Saudara terkasih, dimana meskipun dunia saat ini sedang banyak sekali gejolak ya, di tengah-tengah maupun pergolakan dunia, maupun dalam setiap pekerjaan kita, maupun dalam setiap apapun langkah kehidupan kita, setiap hari kita melewatinya itu dengan banyak sekali problem kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, amin. Itulah yang membuat kita yakin bahwa untuk mau datang dan beribadah di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, saya mengajak Bapak Ibu untuk menguatkan hati dan iman kita bahwa mungkin tak ada yang tahu kapan waktu kita akan pulang ke hadiratnya. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menanggalkan segala beban berpikiran, segala problem Bapak Ibu. Berikanlah pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena hanya bagi Dialah segala pujian, karena hanya bagi Dialah segala penyembahan. Setiap pujian penyembahan kita, kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh kita akan pujian ini.
Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah selalu bagi kasih setiap Tuhan. Kita harus selalu bersyukur bangsa-bangsa kita, bahwa hanyalah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kita hidup, kita diizinkan Tuhan berkumpul di tempat ini karena anugerah, dan kita harus bersyukur karena itu kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku.
Maano sa kanila ko ang mawawasi mapahata nila ko maya aga sinuko ko mga niya. Kaya ko madali mga muso nila mga ay mga mga kita. Padil ko ano fa ibo de ko may. Mino ko omra aga mi wa mi o sumangil wala ni botomino so. Minta aga ko kaya so ay o ni to ano so masumangil. Ela disto la mafaluas. Tomano soma tidak aman tolong raga barang barangnya di ada ya tumas tolong raga mau ada tumas tuan fabel raga so no ifa raga makam ifa raga tolak musuh ada di mama tu ayah hilang satu mau amoi kalau ibu tu sama kena Yesus mas Mustafa tu mai Bagi mai terus to ayah tu, oma si dah mak nonrong duriya mas, wajib ayah mak ginung beban lagi. Bagi dia gusto ayah bayar gag, mengayah ke mana ada tu sama tu. Ini yang gusto ayah, bapa abang lagi nuni mas sama emak tahu mai mas. Gusto ayah sum gag ada Ada orang nama tahun dah kita isu ayah, isu saya kalau halu. Ayaw gudano, ayaw gudano nga balok. Imu
kali soalnya bayang bilang mo, bayang mo. Susunod mo ko wala na mo. Padangawan naman ito unagay dahil soalnya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Berikanlah segala pujian-pujian terbaik Bapak Ibu Saudara terkasih. Berikanlah suara-suara terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Kita akan berdiri. Amin. Oh, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan angkat pujian kembali. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dan di akhir pujian kita nanti kami undang Ibu Ina Harapan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Ya, nanti di akhir pujian kita nanti kita akan buka ruang kesaksian. Kita akan pujian bagi Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya kiramaku. Yang hirangkanku, oh yang hirangkanku.
sekalian, kita bersyukur hari ini oleh karena pertolongan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan telah menolong dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, inilah sebenarnya dari semua gereja yang pernah saya layani, dan ini pertama kali saya bersaksi. Ini pertama kali saya bersaksi. Jadi ada berapa banyak gereja yang pernah saya gabung, saya melayani, saya enggan untuk bersaksi karena bukan tidak ada yang luar biasa yang harus saya saksikan, tetapi saya tahu setiap hari hidup saya luar biasa. Ya, setiap hari luar biasa. Karena buat saya kalau bersaksi itu adalah memberkati yang mendengarkan dan mempertahankan berkat yang sudah saya saksikan itu. Ya, itu harus menjadi landasan kehidupan kita setiap langkah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sejujurnya saya sudah tidak bekerja selama ini sudah hampir 3 tahun. Jadi saya menjadi pengangguran yang setia. Ya, saya pengangguran yang setia. Ya, jadi di bulan Juli kemarin 3 tahun ya. Ya kan? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Saya selesai 2 tahun. Ya, 2 tahun. Saya menyelesaikan pekerjaan saya itu dalam tahun 2021. 21, 22, 23. Ya, 2 tahun. 2 tahun saya sudah tidak ada aktivitas. Ya, tapi Tuhan masih memberikan kehidupan. Oleh sebabnya banyak hal yang sudah saya lakukan, tetapi kadang apa yang kita usahakan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya melihat ada iklan di Facebook. Saya melihat ada iklan di Facebook dan saya melihat ini menjanjikan ini karena memang iklan itu menjadi kebutuhan orang pada zaman sekarang. Karena orang pada zaman sekarang itu lebih kepada tingkat kemalasan yang luar biasa gitu. Sehingga mereka lebih mau yang simple-simple, singkat-singkat. Dan satu hal, orang pada zaman sekarang mau dilayani. Ya, mau dilayani dengan apa yang untuk mereka mendapatkan itu, mereka dilayani. Nah, saya lihat ada satu bisnis yang saya lihat di Facebook, yaitu Warmindo. Ya, dan saya lihat Warmindonya itu, tahu kan Warmindo ya? Warung Indomie. Nah, jadi saya lihat konsepnya sangat berbeda dengan Warmindo pada umumnya. Ya, dia lebih konseptualnya lebih bagus dan lebih modern lah. Lalu saya komunikasi. Ya, saya komunikasi kepada ownernya yang punya Warmindo itu. Pada akhirnya kami bayar lah yang pertama 5.500.000. 5.500.000 sebenarnya sudah sama booth, sudah sama bahan-bahannya semua sudah. Tapi puji Tuhan Bapak, saya ketipu. 5.500.000 hilang begitu saja. Ya, saya samperin ke kantornya, ternyata di kantornya tidak ada kantor itu, fiktif semua. Lalu saya bertekad ini harus jadi. Ya, sudah kecebur harus sampai kepala, jangan sampai di pusat. Kan begitu. Ya, saya nekat lalu kami mencoba cari jalan. Kami ada tim, ada 4. Saya, istri saya, ada Tommy dan Piniel. Kalau Piniel bagian sorak-sorak dan bagian makan-makan. Ya, yang penting bikinin sirup, udah halus. Ya. Dan jujur, siapa yang tidak nyesek
dengan 5.500.000 dengan tidak punya pekerjaan, dan itu uang diusahakan dari yang luar biasa. Ya, 2 tahun tidak punya pekerjaan, 1% pun tidak punya duit, ketipu 5.500.000. Apakah saya ketika saya duduk di ruang tamu kantor yang disampaikan itu, saya merenung di situ. Saya merenung dan duduk, saya mengatakan, terima kasih Tuhan, saya ditipu. Saya tidak mengatakan, ini orang bajingan, kurang ajar gitu, enggak. Jujur, saya jujur itu, saya tidak pernah ngomong itu. Tapi saya mengatakan, puji Tuhan, saya ditipu. Saya langsung beritahukan kepada istri, dan istri pun juga tidak menghujat dan tidak mengapa. Dia hanya mengatakan, mari kita belajar dari kesalahan. Itulah beruntungnya saya punya istri yang cantik. Wah, luar biasa. Kakak jangan ketawa dong. Itu kamu udah cantik, lebih berkembang dari saya gitu kan. Karir. Ya. Dia tidak pernah mengatakan, wah tuntut itu dan segala macam. Oh, dituntut seperti apa? Tidak ada bukti, orangnya kita tidak tahu. Yang ianya adalah ketika kami transfer itu, nama account banknya itu adalah ini. Nama account banknya itu Warmindo, bukan nama perorangan. Ya. Luar biasa mereka tersistem sekali. Ya. Nah, kenapa saya datang ke kantornya itu, waktu saya transfer itu, dia masih minta pajak. Pak, ini kami sudah terima bayarannya, di telepon kata saya di telepon. Tapi ini masih butuh pajak dan pajak usaha gitu. Nanti mereka ngurusin pajak usaha. Saya makin curiga dong. Saya bilang oke, saya akan bayar itu, tapi saya datang ke kantornya. Dia minta 4,5 juta. Pada saat itu kalau itu benar, kantornya tidak fiktif, itu kami bayar 4,5 juta. Yang penting ada izin usaha. Ternyata fiktif. Untung saya tidak transfer lagi itu yang kedua kali. Tapi kami mengatakan, kami berdoa berdua dengan istri, kami berterima kasih kepada Tuhan sudah ditipu. Kami juga berterima kasih di jalan yang sudah diini. Karena kenapa? 1/4 barang-barang yang digunakan di Warmindo itu kami sudah beli. Mulai dari freezer, mulai dari gas, kami sudah beli. Nah kalau tidak jadi gimana? Freezernya untuk apa? Gasnya untuk apa? Bahan yang lain untuk apa? Akhirnya kami bertekad bersama dengan tim yang kecil tadi, harus jadi. Harus jadi. Akhirnya dengan segala cara pun kami jadikanlah itu. Ya, kios sudah dibayar 3,5 juta 3 bulan. Ketipu 5.500.000. Beli freezer 2,5 juta. Gas belum, hampir 500. Karena beli 2. Kalau nggak jadi gimana? Mau dijual lagi itu harus nunggu lama. Nah, akhirnya kita bertekad harus jadi. Apapun yang terjadi harus jadi. Ya, mau caranya ngutang kek atau apa, jadi. Akhirnya dengan tekad bulat, dengan segala menghabiskan daya upaya, akhirnya kami jadikan. Dan akhirnya itu hari ini finalitas, besok jika Tuhan izinkan itu akan running, itu akan dibuka secara resmi besok warung tersebut. Utang? Oh utang. Ya 5.500.000 sudah utang pasti itu. Ya, dari hasil tipu. Tapi apakah ada rasa down? Pasti ada, tapi dalam waktu setengah jam. Jangan down sampai seharian. Ya. Tapi hanya setengah jam. Untungnya saya punya istri yang sangat menghibur gitu. Tenang sayang, Tuhan pasti punya jalan lain. Wah emang luar biasa kalau punya istri seperti itu. Aduh. Jadi iri.
memang istri saya ini luar biasa Pak. Dari tahun 2015 ya, kami bertemu 2013 sampai sekarang. Aduh, ya meskipun ukurannya mini ya, tapi ya luar biasa. Ya, bagaimana dia menopang, mendukung, bahkan jujur tulang punggung keluarga adalah dia sekarang. Ya, saya memuji-muji ini karena biar dia tetap kerja keras untuk menghidupi kami. Ya saya juga tertekan lah. Ya, sebagai laki-laki yang sudah ditakdirkan menjadi seorang pekerja menghidupi keluarganya. Nah, oleh sebabnya kami bergantian. Urusan rumah itu saya urus, urusan di luar biar dia urus. Ya, jangan pula udah dia yang kerja, dia pula yang ngurusin anak, makanan segala macam, dia pula yang ngurusin masak dan segala macam. Saya bersama dengan keponakan saya di rumah kami urusin. Ya, sehingga untuk urusan masak sudah tidak diurus lagi oleh beliau, tapi kami urus. Nah, oleh sebabnya besok itu warmindo, bukan warmindo ya, karena kami tidak mau warmindo, itu konvensional sekali ya, tapi kami memakai namanya ini restoran mie, tapi namanya mie Nusantara. Tidak ada embel-embel warmindo, tapi mie Nusantara. Kenapa mie Nusantara? Karena berbagai rasa. Ada mie Aceh, ya, tapi dalam bentuk kemasan. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, banyak orang yang sudah bertanya, kapan dimulai? Enggak, saya tidak akan mulai kalau bukan orang gereja yang pertama menikmati makanan tersebut. Ya, karena prinsipnya kan itu, serahkan dulu kepada Tuhan, baru jalankan. Ya. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu, memang rencana pertama setelah pulang gereja kita akan mampirlah ke sana. Tetapi saya pikir-pikir panas. Nah, kalau jam 12, jam 1 panas, sehingga kami bersepakat dengan tim, nanti Bapak Ibu jam 5 datang lah. Nah, jam 5 datang, nanti kami mungkin langsung di share log di grup ininya, lokasinya. Jam 5 mari kita datang untuk mendoakan. Mendoakan bukan secara yang gimana gitu puji-pujian, karena mayoritas. Soalnya kalau mereka udah tahu ini, wah ternyata warung Kristen ini, jangan-jangan ada minyak babi lagi, wah. Jadi takut mereka makan. Nah, kita datang saja, kita makan, lalu nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Dan jangan hanya Bapak Gembala yang mendoakan, doakanlah. Ya, bawa saja. Entah ada orang di rumah, bawa, nggak apa-apa. Ya, bawa saja. Sekalian makan malam gitu. Ada nasi, tenang aja, kita menyediakan nasi. Ya, kita menyediakan nasi. Ya. Nah, Devan bisa tambah 2 juga nggak apa-apa. Karena udah ada aturannya, kalau Devan hari Sabtu itu waktu makan mie. Minggu sampai Sabtu nggak Pak. Hari ini Paci, Bapak saya akan tanggung jawab. Tenang. Ya. Ya. Nah, jadi datang saja. Kalau Ibu Ina Harapan ada yang mau diajak, ajak saja, nggak apa-apa. Tapi ingat, harus titip doa di sini. Boleh tidak bayar, tapi harus doakan. Nah itu, ya itu. Yang penting di situ adalah didoakan. Karena yang punya pendeta masalahnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kami mengundang atas nama Mie Nusantara, atas nama Mie Nusantara dan atas nama owner, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang jam 5 sore ke tempat usaha kami di Mie Nusantara untuk kita makan bersama dan kita berdoa bersama di sana jam 5 sore. Jadi besok itu sudah running secara efektif, dan kalau Bapak Ibu mau datang lagi, datang saja. Ya, datang saja, mari kita nikmati kebersamaan di sana. Jadi itu saja kesaksian kami. Ada lagi sayangku yang mau ditambahkan? Oh iya dong, harus sayangku dong. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu di jam 5 sore nanti.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sungguh diberkati sekali ya jemaat-jemaat di GP Nusantara ini. Kita sudah ada pengusaha, Bapak Pendeta kita, ya, pengusaha. Biar nanti ini bukan cuma pengusaha saja, ya nanti itu pengusaha sukses, buka cabang, ya kan? Mungkin nanti kita bisa buka di BTS, ya kan? Nanti di Cikating nanti Oto ya, Oto yang jaga kali ya, buka cabang. Bisa Ya, jadi nanti kita akan datang makan dan doa ya Pak Pendeta ya. Makan doa saja jam 5 sore. Ya, nanti jam 5 akan kita ke sana, ke tempat usahanya Bapak Pendeta kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi akan besarnya kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan, dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kembali, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dan di akhir pujian kita nanti kami minta Ibu Ina Harapan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kau telah memberkati kami, Kau memberikan pertolongan. Sungguh baik Engkau Bapa besar kuasa-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan berkat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, walaupun hanya sekedar saja Tuhan kami kembalikan, tapi kami percaya Tuhan Kau berkati kami. Berkati lagi Tuhan tangan-tangan kami yang memberi, berkati yang juga yang enggak memberi Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan kami. Terima dengan Tuhan persembahan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepakat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada saat pagi menjelang siang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kita untuk mendengar, memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu, saya cepat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidup. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita, mari kita membaca Alkitab. Dan sebelumnya, jika kita hari ini kita datang ke gereja dan beribadah, bukanlah berarti kita ini adalah seorang upah atau yang digaji. Ya, kebanyakan orang ke gereja sebagai sama seperti seorang upahan. Dia datang beribadah dan dengan itu dia mendapatkan hasil atau gaji yang memang harus diberikan untuk dia. Dan itu dia berhak. Jadi seakan-akan orang ke gereja sebagai kewajiban untuk mendapatkan hak. Ya, jadi saya bersyukur, kita bersyukur hari ini kita bukan datang untuk seorang upahan, tapi datang sebagai orang yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di Ibrani pasalnya yang 13 ayatnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ini satu ayat saja kita membaca. Kalau sudah katakan amin. Saya ulang kembali, Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Mari kita sama-sama membacanya. Bapak Ibu, 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan hari ini saya mengangkat judulnya adalah bersyukur. Bapak Ibu sekalian, ini adalah judul perikopnya. Kalau kita melihat adalah nasihat dan doa selamat. Kita dinasihatkan hari ini dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita melihat dalam perkataan ini ada tertulis hamba. Jika kita melihat hamba itu apa artinya? Hamba itu terkadang kita dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah hamba itu adalah budak. Budak itu tidak bisa apa-apa dan belum merdeka. Tidak bisa mengarahkan dan menentukan hidupnya karena dia adalah hamba. Tapi jika kita merenungkan perkataan ini, dia mengatakan jangan kamu menjadi menghamba uang. Ada uang. Justru kita orang yang diciptakan oleh Tuhan punya akal pikiran yang mengenal sesuatu yang terbaik. Artinya uang ini bisa dijadikan apa? Segala macam. Ketika punya uang, maka mampu melakukan sesuatu, membeli sesuatu. Apapun bisa kita lakukan. Jadi uang adalah alat tukar barang untuk mendapatkan sesuatu. Lalu firman Tuhan bilang jangan menjadi hamba. Artinya sebenarnya uang adalah penting dan berguna bagi kita. Tetapi jangan menjadi hamba, karena dia akan menjadikan tuan atas hidup kita. Kita terkadang berpikir kita ini sudah bebas. Kita mau bebas dan kita mau bahagia. Tapi terkadang dalam hal ini kita berpikir begini Bapak Ibu. Uang itu adalah segala sesuatu, adalah berguna dan itu bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Artinya kita memberikan dalam pemikiran kita, mengidentifikasikan hal-hal yang ada dalam muka bumi ini adalah menjadi kebahagiaan dan mencukupkan hidup kita.
Identifikasi dalam arti adalah kita mengartikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Benda-benda apapun itu dikatakan menurut kita adalah itu membuat kita bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan akan hal ini, dan terlalu banyak kita orang-orang Kristen membuat dalam pemikiran kita hal ini adalah segala sesuatu adalah cukup bagi kita ketika kita memiliki segala sesuatu. Namun saya bilang ini adalah mengatakan hal ini, kita seakan-akan lupa yang namanya adalah penyembahan berhala. Perkataan ini ketika saya merenungkan, saya boleh berkata bahwa ketika segala sesuatu harta benda adalah membuat kita bahagia, senang, sukacita, maka percaya identik dengan penyembahan berhala. Lebih moguna guli dana fefu menurut ita omota fefu hagaya sisokeda. Tobali berarti lebih berarti daripada kehidupan yang telah ada. Artinya yang saya bilang ini adalah apa yang perlu kita cukupkan dalam hidup kita. Apakah karena kita punya uang, apakah karena kita punya rumah, punya istri, punya anak, lalu kita bilang itu adalah bahagia cukup. Dan inilah yang saya bilang, kita mengidentifikasikan segala sesuatu yang ada dalam muka bumi ini adalah bahagia dan cukup bagi kita. Tapi seringkali salah. Makanya banyak orang yang terus mengejar dunia ini, yang akhirnya sebenarnya kita menjadi hamba uang. Tidak pernah bersyukur apa yang ada, apa yang perlu disyukurkan dalam hidup Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan apa lagi yang saya syukuri sebenarnya dalam hidup, yang paling penting adalah apa Bapak? Udah punya semua ini udah punya. Tapi apa, kenapa? Satu hal yang harus disyukurin adalah nafas kehidupan. Sebab kalau semua ada, tapi kalau tidak ada hidup, nafas, maka percaya sia-sia. Apa yang kita nikmati ketika kita tidak hidup? Tapi seringkali kita melupakan nafas kehidupan itu. Kita mengatakan, cukup, saya bisa bernafas. Bapak Ibu, saudara, terkadang kita ini tidak tahu. Dan inilah sebenarnya, ketika saya merenungkan lagi, ada tulisan di Korintus 2 Korintus, saya boleh 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 saya membacanya. Dengarkan Bapak Ibu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat lagi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita dibutakan oleh dunia ini, maka kita tidak lagi mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu nafas, yaitu kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dunia ini siapa yang menguasai? Kita harus tahu, penguasa dunia adalah si iblis. Tapi ketika kita mau cenderung lebih cinta dengan dunia ini, maka kita pro dengan si iblis. Maka Yesus berkata, siapa yang mencintai dunia, aku tidak berkenan. Bukan berarti kita tidak membutuhkan dunia, membutuhkan uang, membutuhkan rumah, membutuhkan segala sesuatu. Tetapi yang lebih penting adalah Yesus yang telah memberikan kita segalanya. Kadang kita lupa dan malas untuk ke gereja. Karena kenapa? Lebih penting dunia. Saya udah berkali-kali bilang dan kepada keluarga saya, jangan coba-coba ya
Jangan lupakan gereja, ibadah dalam seminggu. Karena ini adalah tandanya kamu mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Percuma kamu menjadi orang Kristen, tapi kamu tidak mau beribadah ke gereja. Kalau hanya 1% 100.000 sehari kamu dapat, kamu tinggalkan gereja. Itu keterlaluan. Kita seringkali pengkhianat. Saya bilang kita adalah pengkhianat pada diri kita sendiri. Karena kita mencintai dunia daripada. Kita lebih mencintai apa yang ada dalam dunia ini daripada nafas hidup yang telah diberikan oleh Allah. Saya bilang adalah manusia yang mengkhianati dirinya sendiri. Apa sajakah yang menjadi bahagia? Ada seorang yang berkata, jangan mengejar berkat karena akan stres. Berkat tidak akan cukup 1, 2, 3 dan dihitung dalam seberapa banyak. Karena tidak akan bisa cukup dengan hitungan. Tetapi carilah hadirat Allah. Maka itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu, makanya ketika saya pun hanya berdoa dan mungkin menyembah Tuhan, saya meneteskan air mata. Karena itu saatnya aku bahagia. Bukan berarti aku sangat takut dengan dunia ini. Banyak orang juga yang kebalik. Ketika dia meneteskan air mata, ada ketakutan dalam dirinya. Ketakutan, Tuhan tolong aku. Tidak, saya tidak sedemikian rupa Bapak Ibu. Tetapi ketika saya berdoa menyembah Tuhan, saya meneteskan air mata. Karena itu kebahagiaan yang terbesar bagi saya. Inilah yang dikatakan 2 Korintus. Kita mencintai dunia sehingga kita tidak lagi mengenal diri kita bahwa masih hidup kan. Banyak orang yang mengejar, dia nggak berpikir bahwa aku ini masih hidup nggak ya. Dia lupakan. Maka itulah yang sebenarnya yang terpenting adalah mensyukuri apa yang telah ada. Cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Karena dia berjanji, dan ini adalah firman Tuhan yang sering berkata, saya sekali-sekali tidak pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, sepanjang hidup kita, mari kita koreksi diri. Mari kita introspeksi diri kita. Ketika kita hidup dari tidak punya apa-apa, hingga saat ini kita bisa. Apakah itu oleh karena kehebatan kita? Apakah itu oleh dunia ini? Allah berkata, orang filsafat berkata, dunia inilah, bersahabatlah dengan alam ini, maka hidupmu akan baik-baik saja. Tidak, Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa bilang seperti itu. Karena ketika saya tidur tanpa orang tua saya tidak bisa makan dan tidak bisa pakai celana. Tak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tapi jangan berkata alam inilah yang membuat kamu hidup. Tidak. Ada sebuah proses yang ada yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dia bikin sistem kehidupan sehingga dari kecil, besar, dewasa sampai hari ini. Jadi jangan bilang alamlah yang membuat aku hidup. Tapi Tuhanlah yang memberi kehidupan. Jadi jangan mencintai dunia daripada tidak ada kebahagiaan orang yang mengejar dunia. Karena akan menjadi lama semakin stres. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika kita mau sesuatu hal, contoh rumah. Ketika kita tidak memiliki rumah, lalu ketika dikasih rumah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Pertama, kita bangun dulu, kita renov. Dapurnya kita renov. Selesai sudah dapur. Setelah itu, udah take dulu. Selanjutnya, kita berjalan dalam sedemikian waktu. Kita lihat lagi, oh ini belum dibangun. Oh ini rumahku belum dicat. Oh ini pagarnya masih belum. Dan terus seperti itu Bapak Ibu. Kehidupan seperti itu tidak ada cukupnya. Karena kenapa? Kita tidak mencukupkan diri apa yang diberikan oleh
berarti diam, tidak boleh. Tapi jangan terlalu dipikirkan, karena segala sesuatu dikendalikan oleh Allah, dan Allah itu yang memiliki segala sesuatu. Terkadang kita ada juga anak-anak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Pak, saya itu memiliki hidup yang bernilai. Ini banyak pertanyaan. Dan bukan hanya anak-anak kecil, orang dewasa juga bertanya tentang ini. Dan ketika perspektif kita salah, maka kita hancur. Ada banyak orang bilang begini, kalau saya memiliki harta banyak, maka saya dihargai oleh orang. Maka oleh karena itulah orang berbondong-bondong mencari kekayaan dunia. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kita enggak melihat hari-hari ini yang namanya politik. Udah banyak uang loh mereka itu sebenarnya, Bapak Ibu. Tetapi dalam kenyataan kehidupan mereka menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita ambil. Mereka adalah pengkhianat. Yang satu mengkhianati yang satu mengkhianati yang satu. Tidak ada kesetiaan dalam kehidupan mereka, karena mereka mengejar dunia, dan bapa mereka adalah si iblis. Oh, saya melihat, saya membaca, dan terus saya membaca. Waduh, ini loh gambarannya. Belum apa-apa Bapak Ibu, sudah mengkhianati satu sama lain. Kenapa? Karena mengejar kekuasaan. Dia berpikir kekuasaan itu dari mana? Kekuasaan yang ada dalam dunia ini adalah dikuasai oleh si iblis. Oleh karena itu mereka lah yang menyembah si iblis. Sehingga terjadi keadaan apa? Kehidupan mereka, tindakan-tindakan hidup mereka akan menjadi sama seperti si iblis, pengkhianat. Oleh karena itu Bapak Ibu, enggak usah terlalu berpikir. Syukuri hari ini Bapak Ibu, apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Nafas satu-satunya, itulah yang harus kita syukuri setiap saat. Ketika saya bisa berdoa, nyanyi haleluya, puji Tuhan, itu saya sudah bersyukur sekali. Mari kita bersyukur dalam setiap waktu. Jangan oleh karena keadaan dan situasi kehidupan yang mungkin ini yang belum ada. Oh ini belum. Oh saya bilang, saya angkat tangan. Jika Bapakku akan memberikan, jika kita diberikan oleh Tuhan, maka semuanya akan selesai dan baik-baik saja. Kendalikan diri dan serahkan kepada Tuhan segala sesuatu. Jangan hidup dengan keadaan dunia. Memang dunia ini memang. Oh, semakin lama semakin ada yang baru. Tidak ada yang menetap begitu aja. Ya, saya mengingat kemarin Pak Gembala memberikan saya HP yang mahal itu, Sony Xperia. Yang dulu tahun itu saya nggak bisa beli dan jarang orang yang bisa beli. Tapi saya diberikan oleh Pak Gembala. Bapak Ibu, ketika saya berpikir ini udah zaman yang mahal menurut kita hari ini, ke depan itu belum tentu apa-apa. Jadi kita itu adalah disugesti. Dunia mensugesti pikiran orang supaya dia terus melangkah dan mengejar. Tanpa ada yang namanya kita berpikir mensyukuri yang ada, maka kita akan terbawa arus oleh dunia. Yang mahal nggak bisa lagi yang namanya download, yang namanya YouTube tidak bisa. Mau download apa? Sudah tidak bisa. Coba lihat HP-HP lama, sudah tidak bisa. Itu adalah dunia telah meninabobokan kita. Kita orang Kristen jangan sampai terlena dengan dia, tetapi kita melihat apa yang ada dalam hidup kita, maka itulah yang akan bahagia. Kita melupakan yang diberikan Tuhan bagi kita, sementara yang tidak ada pun kita kejar-kejar. Yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka kita lupakan. Oh, nggak ada arti. Sementara yang tidak ada dalam hidup kita, kita mengejar. Bahkan doa kita,
ya Tuhan, kasihlah ini, kasihlah itu, belum tentu kelihatan juga. Tetapi yang ada dalam hidup kita sehari ini, saya bisa bersyukur, saya bisa berdoa, saya bisa bahagia, dan saya bisa tertawa dan memuji Tuhan hari ini. Itulah yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, hidup kita sudah diberi nilai oleh Tuhan, maka pergunakanlah itu nilai yang baik. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan botol, ada botol, sebuah botol yang bening. Saya membaca ini adalah sebuah inspirasi hidup. Saya baca mengatakan begini, botol itu adalah jika diisi dengan air mineral, maka mungkin nilainya adalah 1.000 atau 500 rupiah. Lalu kalau diisi dengan parfum yang wangi yang mahal, mungkin nilainya akan lebih mahal. Atau diisi dengan madu yang mahal, maka nilai botol itu semakin mahal. Atau diisi dengan air got, maka itu tidak akan berarti sama sekali. Pikir Bapak, apa yang telah diisi dalam hidup kita oleh Yesus, oleh kematian, maka itu nilai yang terbesar adalah kasih karunia. Pergunakanlah itu, karena itu nilai yang terbesar. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik, buruk, tapi isilah dengan Yesus dan kebenaran firman Allah. Demikian firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini. Apa yang telah Kau perbuat, ku bersyukur Bapak. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Pak kembali.
jika kami bersyukur dalam hidup ini Tuhan, maka kami tidak akan pernah terbesit dalam hati dan pemikiran kami namanya rasa iri, rasa dengki, atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Engkau mengajar kami hari ini Tuhan Yesus untuk tetap bersyukur dalam hidup ini. Engkau mengajar kami hari ini Tuhan Yesus supaya kami berfokus untuk memuliakan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Ibadah raya kami Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Wisata Tuhan. Kau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah kami. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendapat kesempatan untuk beribadah. Tapi hari ini Tuhan Yesus, suatu kesempatan yang indah bagi kami. Kami boleh bisa menikmati rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau beri bagi kami. Dan terlebih firman-Mu yang telah melawat kami hari ini Tuhan, supaya kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Belajar mensyukuri apa yang telah kami terima sampai saat ini. Belajar mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak boleh iri melihat orang lain. Kami tidak boleh apalagi namanya dengki oleh karena keberhasilan orang lain. Kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk bersyukur dan bersyukur karena Engkau telah berikan kami kesehatan, Engkau telah berikan kami nafas hidup, dan terlebih Tuhan Yesus Engkau telah memampukan kami untuk bisa memuliakan Engkau. Jangan sampai kami menjadi hamba uang Tuhan Yesus. Ketika kami sudah memposisikan diri menjadi hamba uang, maka Tuhan Yesus kami bisa saja menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang itu. Dan uang adalah sumber dari segala kejahatan Bapa. Ketika kami Tuhan Yesus memfokuskan diri hanya untuk mencari isi dunia ini, ketika kami memfokuskan diri kami hanya untuk mencari uang dan uang, maka kami juga Tuhan Yesus tidak akan pernah lagi fokus untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kami akan diperbudak oleh keinginan dunia ini. Kami akan diperbudak oleh uang itu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah melarang kami untuk mencari uang, tapi biarlah kiranya kami yang boleh mengendalikan uang. Jangan sampai uang itu yang mengendalikan kami. Ketika kami sudah terperangkap di dalam kuasa uang itu Tuhan Yesus, maka kami boleh melakukan berbagai tipu daya untuk mencari yang namanya uang itu. Tuhan Yesus, saat ini terima kasih Kau mengingatkan kami supaya uang itu Tuhan Yesus tidak menjadi raja atas kami, tapi kami boleh menguasai uang itu Tuhan Yesus sebagai sarana untuk mengembangkan kerajaan Bapa. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami. Ketika kami ada uang, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kami tidak punya uang pun, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami alami itu semuanya seizin Tuhan. Dan Kau melakukan itu Tuhan Yesus supaya kami lebih lagi bergantung kepada Tuhan dan mendekat dan percaya dan hidup erat dengan Tuhan. Terima kasih berkat yang memang telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, lebih heran lagi. Pakailah keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan apapun masalah yang terjadi dalam keluarganya juga Engkau sanggup melawat mereka. Engkau sanggup berkarya Tuhan Yesus. Dan kami percaya jika hamba-Mu sudah mengambil keputusan untuk melayani Engkau, maka Engkau juga pasti akan melayani seisi keluarganya. Engkau akan menyelamatkan seisi keluarganya Tuhan. Dan Engkau menjadikan mereka menjadi biji mata-Mu yang satu pun tidak berhak untuk mengganggu mereka, karena mereka dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu, jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Wisata ini, berkati Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan juga Engkau berkati, mulai dari kami sebagai pemimpin jemaat di tempat ini, pendeta, guru, dan seluruh pada pelayan-pelayan altar Engkau berkati Bapak. Kau berikan kami kesatuan hati, agar kami boleh melakukan pelayanan ini semuanya untuk memuliakan Engkau. Kami benar-benar memberikan hati kami untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia atau untuk memegahkan diri kami, tapi kami lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kau berkati seluruh sekalian jemaat, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil. Kau berkati Tuhan. Kau jamah mereka satu-satu Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu.
Orang-orang tua kami Kau berikan kesehatan, panjang umur. Kau berikan hati yang selalu mengasihi Tuhan. Juga Tuhan Yesus para orang tua, juga para pemuda, para remaja dan anak kecil, Engkau berkati Tuhan. Kau berikanlah Tuhan Yesus kesungguhan hati bagi semua jemaat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk memfokuskan hati dan pikiran mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kami memfokuskan hati dan pikiran kami menyenangkan hati Tuhan, maka kami tidak akan pernah berani berbuat dosa. Kami tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tapi kami Tuhan Yesus berusaha menyenangkan hati Tuhan di saat di depan orang tidak ada orang lain, di saat kami sendiri, di saat bersama-sama dengan keluarga, di saat kami bersama-sama dengan teman-teman kami bekerja, atau di saat kami sendirian pun, kami berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati anak-anak Tuhan yang saat ini juga mungkin sedang merindukan pekerjaan. Kau berikanlah kepada mereka Tuhan, agar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi berkat di pelayanan ini Tuhan Yesus. Lewat berkat-berkat yang boleh berikan kepada mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang merindukan keturunan, Kau juga berikan berkat bagi mereka. Buahkan rahim daripada anak-anak Tuhan. Kau taruhkan janin, Kau taruhkan berkat tulang rahim mereka, sehingga mereka boleh mengandung dan melahirkan juga anak-anak yang takut akan Engkau. Khususnya hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta PRH Reva yang baru saja tadi bersaksi Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Dan jika saat ini Engkau telah mempercayakan kepada-Mu untuk membuka satu usaha Tuhan, kami percaya semuanya ini terjadi bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tapi semuanya itu adalah ide yang Kau berikan kepada mereka, sehingga Engkau mempercayakan bagi mereka saat ini untuk membuka usaha itu. Berkati Tuhan Yesus, apapun kondisinya usaha yang Kau percayakan kepada mereka saat ini, itu akan sangat berarti dan suatu saat akan menjadi besar jika Kau bersama-sama dengan mereka. Berkati Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, limpahkan berkat-Mu Tuhan, buka pintu berkat-Mu Tuhan. Engkau yang memulai, dan Engkau juga yang akan memberkati, dan Engkau yang akan mengawal usaha ini sampai usaha ini akan diberkati luar biasa Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, baik hamba-Mu, mau juga Tuhan Yesus, istri hamba-Mu, anak-anak dan siapapun yang bekerja di situ, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan mereka yang bekerja dan melayani semua para pelanggan Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka pun banyak orang-orang datang, sehingga lewat pelayanan mereka maka orang-orang senang dan orang-orang menjadi berkat di dalam usaha ini Tuhan Yesus. Kirimkan Tuhan Yesus para pelanggan dari mana saja, Kau gerakkan hati mereka, hingga Tuhan Yesus hamba-Mu juga akan menikmati berkat daripada para pelanggan, dan pelanggan-pelanggan pun akan menikmati berkat lewat pelayanan yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberhasilan mereka, kesuksesan mereka adalah kesuksesan juga anak-anak Tuhan, kesuksesan kami di tempat ini. Kami percaya semua yang Kau percayakan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini, usaha pekerjaan ini juga merupakan kesuksesan dan merupakan kebahagiaan bagi kami di Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Wisata ini. Terima kasih Yesus. Kegiatan atau acara yang akan diadakan nanti sore yang berupa syukuran yang kami adakan di sana, Tuhan kiranya Kau ringankan langkah kami, Kau jauhkan berbagai halangan, sehingga kami boleh datang dan berkumpul nanti di sana dengan sukacita, boleh menerima setiap berkat, dan lebih-lebih Tuhan Yesus, kami boleh memberkati usaha itu dengan doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan saat ini, khususnya anak-anak muda yang sekarang mungkin sedang merindukan pekerjaan, yang cita-cita mereka ke depan. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu, kiranya Kau taruhkan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, dan mereka tidak mengandalkan pikiran mereka, tapi mereka selalu mengandalkan Tuhan, sehingga ketika mereka mendapatkan pekerjaan itu pun mereka melakukannya semuanya, dan mereka mengembalikannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai kepada pemimpin terendah. Kami serahkan di tangan-Mu, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Lebih-lebih Tuhan Yesus, pilkada, pilpres, dan pileg yang akan diadakan pada
tahun 2024 ke depan. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Satu hal kerinduan kami, biarlah kiranya terjadi pesta demokrasi yang baik, terjadi demokrasi yang diberkati oleh Tuhan, terjadi demokrasi yang aman, damai Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi Tuhan Yesus kegaduhan di negeri kami hanya oleh karena pesta demokrasi ini, tapi kiranya nama Tuhan dimuliakan dan berikan kepada kami pemimpin yang terbaik Tuhan Yesus. Siapapun nanti pemimpin yang terpilih, itulah pemimpin yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan, keberkati tangan-tangan mereka, hingga lewat persembahan ini maka pelayanan Tuhan semakin diberkati, kerajaan Tuhan semakin diberkati, dan kami percaya juga mereka-mereka ini bukan karena engkau miskin, engkau susah, tapi mereka ini semua karena sebagai wujud hormat dan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami serahkan di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk ya. Kita akan pujian buat Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita untuk terus lebih lagi
tidak menjadi orang yang apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh tadi di ayat itu lebih ke tamak gitu. Jadi bukan cuma sekedar hamba uang tapi juga tamak. Jadi di sini bukan hanya berbicara tentang uang tapi juga berbicara tentang hal-hal yang lain yang membuat kita jadi rakus gitu. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan supaya kita tuh bukan cuma masalah uang aja, tapi segala hal di dunia ini yang membuat kita jadi tamak atau membuat kita jadi rakus, Tuhan gak suka gitu. Jadi ya memang segala ketamakan itu ujung-ujungnya ya pasti ke uang juga sih gitu. Tapi intinya segala hal yang membuat kita jadi tamak, jadi rakus, Tuhan gak suka gitu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya ya hidup tuh bersyukur aja gitu, dengan apapun yang kita punya ya berterima kasih aja gitu. Jadi cintai apa yang ada padamu dan maka Tuhan akan ngasih berkat lebih lagi buat kita gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Kalau mungkin hidup kita kayaknya sekarang gini-gini aja, tapi Tuhan udah punya rencana yang indah di depan sana gitu kan. Seperti itu juga. Jadi terima kasih untuk hambanya, terima kasih juga untuk pelayan altar hari ini dari WL, singer, pemain musik, juga kolektan serta LCD, semuanya yang sudah melayani hari ini Tuhan berkati. Untuk minggu depan tanggal 17 September kita ibadah seperti biasa jam 10 pagi. Worship leader akan dilayani oleh saudara Dedi, singernya Dasman dan Ray. Lalu Asher akan dilayani oleh keluarga Guru BG. Lalu infokus oleh saudara Ras, kolektornya Ete. Berarti tukeran sama Devan nanti ya. Karena kan tadi Ete gantiin Devan, jadi hari ini Devan, minggu depan gantian jadi sama Devan aja ya. Ya nanti diatur aja gimana ininya ya. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat. Lalu musik akan dilayani oleh saudara Rian. Keterangannya kita ada Batik Day. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat seperti biasa. Minggu besok ada di rumah siapa lagi? Di sini ya. Oke, kita nggak ke rumah siapa lagi. Jadi minggu besok hari Jumat ibadahnya di sini jam 7:30 malam di tempat ini. Jadi silahkan hadir untuk Bapak Ibu sama-sama untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu hari Sabtu latihan disepakati, silahkan yang WL pemain musik latihannya jam berapa, lalu lagu jangan lupa dikirimkan maksimal hari Jumat supaya sama-sama bisa dipelajari. Lalu hari Sabtu juga malam ada ibadah youth seperti biasa jam 7. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut di sana siapa yang melayani dan segala macamnya. Jadi sama-sama mari anak muda kita boleh ibadah, jangan tinggalkan jam-jam ibadahmu, tetap beribadah bersama komunitasmu, ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya supaya kita boleh sama-sama untuk lebih lagi, jangan mau masuk surga sendirian gitu. Jadi ajak yang lain supaya surganya makin banyak penghuninya gitu ya. Itu aja, paling juga ngingetin lagi nanti sore Bapak Ibu diundang untuk datang ke warung makan kami. Nanti alamatnya akan saya share. Di sana kita sama-sama untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami gitu ya. Itu aja, ada tambahan lagi? Udah? Itu aja, baik. Kalau tidak ada lagi saya kembalikan untuk persembahan yang berikutnya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Angkat tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Ada sekitar 5.000 jemaat kita yang mengangkat tangan, terberkati oleh kebenaran firman Tuhan perasaan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berpisah-pisah berpulang ke rumah kita masing-masing, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan akan bersalam-salaman dengan para hamba Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah karena hanyalah Tuhan, sebab Dia baik, sungguh Dia baik, dan untuk selama-lamanya sungguh Dia baik. Katakan
raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat dan kasih. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat dan kasih. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.